Oke, apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan ini kita akan ngebagiin review ini mesin BGA Rewok tipenya Honton T300. Honton T300. Nah, untuk tampilannya untuk mesin BGA Rewok ini seperti ini. Nah, jadi dia nggak terlalu besar. Nah, kalau untuk tipe yang di atasnya dari Honton ini tipenya yaitu Honton R392 sama Honton R490. Oke, nah kalau untuk bagian zignya, nah di sini ada dua zig, ini bisa digeser kanan kiri. Di sini ada penguncinya, di sini juga ada penguncinya. Kemudian ini kita geser-geser juga bisa. Kemudian di sini penguncinya di bagian tengah. Oke. Di bagian depan ada 3 temperatur kontrol PID. Yang pertama untuk bagian upper, kemudian bagian low thermostat, bottom sama IR. Kemudian ada 2 tombol, yaitu tombol run sama tombol stop. Kemudian untuk switchnya dia ada di bagian sebelah kiri. Nah, ini dia switch on off nya. Oke, kemudian di bagian sebelah sisi kanannya ada beberapa tombol switch. Yang pertama untuk vakum. Jadi kalau kita hidupin ini berfungsi untuk ini dia, untuk cabut pasang, untuk menyedot AC nya atau chip yang telah kita lepas. Kemudian ada tombol cooling, ini berfungsi untuk pendinginan. Nah, kipasnya ada di bagian sini. Nah, jadi di bagian sini pendinginannya. Kemudian tombol yang ketiga light on, ini berfungsi untuk menghidupkan lampunya di sini. Oke, ini lampu ya. Kemudian ada tuas di sini berfungsi untuk mengatur posisi nozzle bawah, naik dan turunkan blower bagian bawah atau pemanas bagian bawah yang ini. Kemudian untuk di bagian belakang dari Honton T300 ini terdapat satu kabel power, kemudian kabel dari nozzle bagian atas atau heater atas. Honton T300 ini merupakan BGA Rewok tipenya 3 zone area, jadi dia 3 zona. Yang pertama pemanas bagian atas, kemudian bagian bawah, sama di bagian sekelilingnya menggunakan keramik, pemanas keramik. Oke. Nah, untuk di bagian atas, ini nozzle-nya bisa kita ganti-ganti, dia pakai magnet. Oke. Nah, di sini ada beberapa nozzle, kita bisa ganti atau mau yang pakai yang kecil yang kayak gini. Sama juga dengan yang di bagian bottom, bagian pemanas bawahnya, ini nozzle-nya juga bisa dilepas. Nah, kemudian di setiap pemanas ini memiliki thermocouple yang berfungsi untuk mendeteksi suhu real. Ini kalau untuk di bagian bawah, ini dia di dalam. Kemudian di bagian IR keramik ini sensornya. Kemudian kalau di bagian upper dia ada di dalam sini. Oke. Kita coba tes hidupkan mesin ini. Oke. Kita colokkan terlebih dahulu kabel powernya. Setelah dicolok, kemudian kita tekan tombol switch on. Nah, otomatis dia hidup. Kalau suaranya memang kelihatan dari video bising banget, sebenarnya nggak terlalu bising. Ya kurang lebih kayak blower solder manual seperti ini, suaranya yang nggak berisik banget. Oke, sedikit kita akan demonstrasikan gimana cara setting temperatur kontrolnya. Jadi ada 3 temperatur kontrol di sini. Yang pertama ini bagian upper, bagian bottom, kemudian sama IR thermostat. Nah, kedua tipe atas dan bawah atau top pemanas controller bagian atas sama controller bagian bawah itu menggunakan controller yang sama, tipenya PC410 Altec PC410. Kemudian ada beberapa tombol panah atas dan bawah berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan nilai. Kemudian ada display, set program, kemudian PTN dan parameter setup. Oke, kita coba setting.
Pertama kita lihat di display ini ada PV. PV ini artinya ialah present value. Jadi present value itu adalah nilai yang dibaca aktual sekarang yang ditampilkan di controller. Jadi dia ngebacanya lewat sensor thermocouple yang terpasang di heater seperti yang di bagian dalam sini. Oke. Nah, di dalam situ ada heater, ada thermocouple, ada sensornya. Nah, itu yang mendeteksi suhu sekarang. Nah, tapi bagian bawah dia terbaca 31 derajat Celcius. Kemudian ada SP. SP ini set value, artinya kita bisa ngeset nilainya kita mau sampai berapa. Jadi kita misalkan mau set 100 derajat Celcius, dia akan naik sampai 100 derajat Celcius dan seterusnya. Oke. Kita coba setting. Sebelum setting kita perhatikan di sini ada PTN. Ini adalah profil kita nyimpan program settingan-settingan kita. Jadi dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Jadi totalnya ada 10 profil, 10 program yang bisa kita simpan. Misalkan kita mau mulai dari 0 atau di program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, oke, misalkan kita mau setting di PTN 1 di bagian upper thermostat atau pemanas bagian atas. Oke. Yang pertama, di sini ada set program, kita klik. Di sini ada R1, kemudian kalau kita klik sekali lagi, ada L1, kemudian D1, dia ada L1, ada R, L, D sama HB. Itu apa? Kita coba mulai lagi set program. R ini artinya rem rate. Rem rate itu ialah rem rate itu jumlah kecepatan atau rasio antara suhu dengan waktu waktu yang kita set. Jadi misalkan kalau kita setnya set suhunya misalkan 50 derajat Celcius, kita rem rate-nya kasih 1, maka pergerakannya ialah dalam satuan detik. Jadi 50 dibagi 1, jadi 50 detik untuk mencapai target 50 derajat Celcius. Oke, kita set R1 nya jadi 1. Kalau 3 berarti nanti misalkan kita set 50 dibagi 3, atau misalkan rem rate nya 2 berarti 50 dibagi 2. Jadi dia menentukan kecepatan perpindahan panasnya atau laju perpindahan panasnya itu ditentukan oleh rem rate. Oke, setelah R1, kemudian L1 suhu kita atur, misalkan suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga dwell time atau waktu. Jadi ketika suhunya sudah mencapai misalkan tadi 50 derajat Celcius, dia akan diam selama 45 detik. Nah, kalau misalkan kita mau pilih 0, berarti dia sampai 0 detik sudah stop programnya. Oke. Kemudian di bagian R2 ini ada N sama ada step. Kalau kita pilih step, kita mengabaikan rem rate. Jadi rem rate-nya itu nggak ada perpindahan waktunya. Jadi langsung misalkan kita mau set suhunya 50 derajat Celcius, kalau kita pilih R-nya itu step, jadi dia langsung berpindah ke 50 derajat Celcius secara konstan. Oke. Kemudian di sini ada, oke, coba. Nah, kalau N misalkan rem rate-nya ini kan step, kalau kita pilih N berarti program berakhir. Jadi kita mau settingnya sampai berapa langkah. Kalau misalkan kita mau 5 langkah berarti sampai R5. Berarti di R6-nya kita pilih N dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada HB. HB ini artinya hold back, yaitu selisih suhu antara suhu SP dengan PV-nya atau present value. Jadi nilai suhu yang ada aktual sekarang itu perpindahan set value-nya berdasarkan nilai dari present value-nya. Kalau kita set maksimal 320 derajat Celcius seperti tadi, maka dia akan terus bergerak. Tapi kalau misalkan kita set HB-nya 2 derajat Celcius, berarti pergerakan set value ini nggak mau naik sampai selisihnya itu cuma 2 derajat Celcius. Jadi dia cuma 2, setiap selisihnya diatur sampai nilai suhu tertentu dengan selisihnya itu dari HB yang kita setting.
Oke. Begitu juga dengan bagian low, dan kemudian di IR thermostat kita bisa setting di bagian sini. Nah, kita bisa panah kanan kiri. Nah, kita mau atur suhunya berapa, bisa 40, 30, atau kita mau naikin sampai 60, kemudian tekan ini, selesai. Nanti dia akan bergerak sampai 60 derajat Celcius. Stop di sini aja sampai program di bagian sini berakhir. Oke. Nanti untuk detailnya kita buatkan video tersendiri gimana caranya kita men-setting profil sesuai dengan karakteristik dari setiap chip supaya tidak terjadi biasanya popcorn atau chipnya menggelembung, mobonya jadi gosong dan sebagainya. Oke.